Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ansor Tanari, NIM 22087035 dari Fakultas Ilmu Kepelatihan Olahraga. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan ideologi pendidikan Pancasila. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam masa globalisasi ini, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana karena suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berikarkan pada sejarah bangsa yang telah melahirkan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara secara objektif histori telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bangsa Indonesia sendiri sebagai kuasa materialis Pancasila. Selanjutnya, yang kedua, landasan sosiologi pendidikan Pancasila. Setiap bangsa di dunia dalam masyarakat dan berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas seperti pandangan hidup yang beda dengan bangsa yang lain. Negara komunis dan liberal meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu ideologi tertentu, misalnya ideologi komunis, berdasarkan konsep pemikiran Karl Marx. Lalu nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, semua itu secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Dari masa penjajahan sampai sekarang, nilai-nilai Pancasila tersebut masih terdapat di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Nilai gotong royong merupakan nilai yang selalu tertanam, selalu tertanam atau selalu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa. Contohnya dalam kegiatan bakti sosial di desanya masing-masing. Ataupun ada namanya itu di sekolah juga ada nilai gotong royongnya ketika ada hari namanya Jumat bersih. Semua pekarangan di sekolah dibersihkan, tidak hanya satu orang tapi semua orang melakukan kerja yang sama. Tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa ya. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat juang yang tinggi dan itu tercermin dari sila kelima yang merupakan sila kelima yaitu keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara bersama-sama mengumpulkan iuran melalui pembayaran pajak yang dimaksudkan untuk pelaksanaan pembangunan. Jadi pajak-pajak yang kita berikan kepada pemerintah itu semata-mata bukan untuk pemerintah sendiri, tapi itu untuk dijadikan sebagai sarana. Dijadikan uang kita itu, pajak-pajak yang kita bayarkan itu dijadikan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kita, dari kita untuk kita. Lalu landasan filosofis pendidikan Pancasila. Landasan filosofis pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mana
nilai-nilai Pancasila ini harus direalisasikan atau harus diwujudkan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara filosofis dan objektif, kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ini berdasarkan nilai-nilai yang tertuang dari nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui, nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia. Nah, dan filosofis bangsa Indonesia ini tersendiri terdapat atau timbul dari bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian filosofis tersebut, nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang merupakan penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila tersebut, termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan sumber-sumber nilai-nilai dari Pancasila. Jadi tidak sembarang-sembarang saja perundang-undangan di Indonesia ini dibuat ya. Harus memiliki nilai-nilai, harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila baru bisa dijadikan peraturan perundang-undangan. Lalu Pancasila harus memiliki sumber nilai yang melaksanakan pelaksanaan kenegaraan baik dalam pembangunan nasional, bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Jadi di dalam pelaksanaan kewarganegaraan di Indonesia ini, nilai-nilai Pancasila juga turut menjadi pokok dari pelaksanaan tersebut. Nah, baik itu dalam bidang ekonomi politik, atau sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Lalu ada 4 landasan yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia termasuk negara hukum. Salah satu cirinya yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau yang dikenal dengan rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk penyelenggaraan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yudikalis hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Jadi dari landasan yuridis pendidikan Pancasila ini untuk kita sebagai mahasiswa dimunculkan dalam diri kita pendekatan utama dalam pengembangannya. Nah, makanya Pancasila ini dijadikan sebagai mata kuliah wajib di universitas. Lalu urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau yang disebut dengan law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Jadi urgensi pendekatan yuridis ini termasuk kewajiban negara yang penting dalam menegakkan undang-undang. Nah, penegakan hukum ini hanya akan aktif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektual. Jadi, penegakan hukum ini akan efektif, akan berjalan dengan lancar apabila warga negaranya juga bisa melakukan dengan baik. Jika warga negara itu memiliki kesadaran bahwa dia memiliki hukum, dan dengan kesadaran tersebut membuat negara Indonesia ini akan menjadi lebih maju. Itu kesimpulan dari materi urgensi Pancasila ini. Penting dalam mata kuliah pendidikan Pancasila itu sangat penting, yaitu dapat memperoleh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang petunjukan jalan bagi calon pemegang tongkat estafet pemimpin bangsa di berbagai bintang dan tingkat. Jadi kita sebagai mahasiswa harus memiliki nilai-nilai dari Pancasila itu agar untuk kedepannya 10 tahun ke depan kita yang akan membangun negara ini. Jadi kita harus memiliki dasar-dasar dari nilai-nilai tersebut agar karakter kita itu menjadi lebih kokoh untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Oke, di
materi kedua kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih Pancasila sebagai dasar negara itu dan bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menguasai Pancasila sebagai dasar negara. Langsung kita mulai. Baik, dasar negara dapat diartikan sebagai keseluruhan norma, dasar-dasar norma dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber hukum sekaligus ciri hukum, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang terdapat dalam setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, dasar negara itu adalah keseluruhan norma dasar yang menjadi hukum di suatu negara tersebut, baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, di Indonesia dasar hukum atau dasar norma-norma itu diambil dari Pancasila. Nah, dari nilai-nilai Pancasila tersebut terbitlah atau terwujudlah hukum dan norma-norma dasar bagi negara. Lalu, rumusan sila-sila Pancasila itu dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, saling mengandaikan, saling berkaitan, dan saling mengunci. Maksudnya, di sini sila-sila dari Pancasila tersebut sangat berhubungan erat dengan kehidupan rakyat Indonesia. Baik itu sila nomor 1 ketuhanan yang Maha Esa, itu tentang bagaimana rakyat Indonesia itu memilih agamanya masing-masing. Ada namanya hukum, berhak memilih agamanya masing-masing. Nah, lalu dan lain-lainnya. Menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara adalah dengan harapan tercapainya cita-cita negara sesuai dengan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam alinea keempat, yang mana di alinea keempat tersebut ditunjukkan cita-cita Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi dari sila-sila Pancasila ini menunjukkan bahwa dengan harapan tercapainya cita-cita ini, harapannya bisa tercapai cita-cita bangsa dengan adanya rumusan Pancasila tersebut, yang mana cita-cita bangsa kita yaitu bisa merdeka, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu sangat dibutuhkan dalam nilai-nilai Pancasila ini sangat dibutuhkan dalam mencapai cita-cita rakyat Indonesia. Lalu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih itu? Agar pejabat publik dapat menyelenggarakan negara, tidak kehilangan arah, kemudian perlunya partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses pembangunan di segala bidang kehidupan, dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi, urgensi Pancasila tersebut terdapat atau bermaksud agar pejabat publik, pejabat-pejabat di dalam di dalam bangsa, di dalam negara itu menyelenggarakan agar kekuasaannya itu tidak kehilangan arah, tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Kemudian dia bisa berpartisipasi aktif, bisa menjadi positif bagi seluruh warga negara dalam pembangunan negara, baik itu pembangunan yang berbentuk edukasi atau pembangunan prasarana dan sarana, dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Jadi semuanya itu tetap kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Oke, di materi ketiga, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sebelum masuk ke Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus memahami dulu apa sih yang dinamakan dengan ideologi.
Jadi ideologi itu berasal dari kata ideo, yang artinya cita-cita, gagasan, konsep pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, ide disamakan artinya dengan cita-cita. Nah, cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar atau pandangan atau pemahaman seseorang. Nah, hubungan manusia dan cita-citanya disebut sebagai ideologi. Nah, jadi ideologi itu lebih kurang adalah sesuatu yang ingin kita capai dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, yang mana hal tersebut menjadikan nilai-nilai dasar dalam diri kita. Itu yang dinamakan ideologi. Ideologi berisi seperangkat nilai, di mana nilai-nilai itu menjadi cita-citanya, atau manusia bekerja dan bertindak untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Jadi di dalam kita memiliki ideologi, nah di dalam ideologi tersebut terdapat nilai-nilai yang mengacu kepada cita-cita kita, yang mana dari nilai-nilai tersebut kita bisa bertindak untuk mencapai suatu kesuksesan dari ideologi tersebut. Nah, Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini ditujukan atau dijelaskan untuk mengatur segala tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. Jadi semua hal yang ada di dalam negara, dalam bangsa Indonesia ini akan diatur, akan ditata oleh Pancasila. Nah, yang mana Pancasila ini menjadi hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Karena hukum tertinggilah yang dapat mengatur semua tatanan kehidupan di dalam suatu negara, yang mana ketika ada bangsanya yang tidak mengikuti aturan atau menyalahi aturan, maka dia terkena hukuman dari dasar-dasar negara Pancasila tersebut, yang mana sudah diatur dalam undang-undang. Nah, jadi mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa. Sedangkan pengalaman atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam hidup sehari-hari tidak disertai aksi-aksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Ada dua fungsi utama ideologi dalam masyarakat. Pertama, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, dan karena sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Jadi, di dalam Pancasila sebagai dasar negara tersebut terdapat sifat imperatif dan memaksa. Imperatif dan memaksa ini apa? Jadi, Pancasila itu memaksa pada bangsa untuk memahami aturan yang telah dibuat dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jika bangsa itu atau jika seseorang itu tidak mengikuti aturan tersebut, maka dia akan dikenakan hukuman berupa sanksi dari undang-undang yang telah dibuat dari Pancasila, dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Itulah yang dinamakan dengan memaksa. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh negara ini. Karena kita tidak akan bisa hidup tanpa aturan. Aturan itu dibuat agar ditetapi. Nah, jadi itulah gunanya aturan. Lalu ada dua fungsi utama ideologi. Yang pertama itu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Maksudnya apa? Jadi tujuan yang dicapai atau cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh satu masyarakat. Satu masyarakat berarti hanya masyarakatnya saja ingin mencapai dengan fungsi ideologinya. Ideologi masyarakat itu bagaimana? Jadi dia ingin
ingin mencapai suatu cita-citanya dengan dirinya sendiri. Nah, lalu yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat. Sebagai pemersatu masyarakat, jadi dengan adanya ideologi tersebut, masyarakat di Indonesia yang beragam suku, bangsa, beragam bahasa daerah, dan berbagai keragaman lainnya bisa bersatu dan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oke, sekian. Baiklah, di pertemuan di materi yang ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu arti dari etika. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk menurut Bertrand di tahun 1997. Jadi istilah etika berasal dari bahasa Yunani. Secara istilah, etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, pada rumput, kadang, kebiasaan, adat, watak, dan perasaan. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kesimpulannya, etika ini adalah suatu perilaku yang baik yang suatu perilaku yang baik yang dilakukan secara terbiasa dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pada diri sendiri maupun masyarakat, yang mana kebiasaan ini diberikan atau dianut turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Jadi ketika kita memiliki etika yang baik, maka anak-anak kita nanti, maka anak-anak turun, anak-anak cucu-cucu kita nanti juga akan mengikuti etika yang baik juga. Nah, jadi itu maksudnya dari generasi ke generasi. Bukan hanya kita saja, masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, ketika mereka mempunyai etika yang baik, maka itu akan menyebar ke orang lain, ke masyarakat yang lain, yang membuat negara Indonesia ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Memiliki etika yang lebih baik untuk kedepannya. Lalu etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai tersebut, yang mana ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Jadi dengan adanya etika Pancasila, yang mana etika Pancasila ini sebagai cabang filsafat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang membuat masyarakat Indonesia mempunyai aspek kehidupannya. Nah, jadi dengan adanya nilai-nilai tersebut membuat warga negara Indonesia memiliki karakter atau etikanya masing-masing. Nah, itulah yang dinamakan dengan etika Pancasila, yang dianut dari nilai-nilai Pancasila. Lalu Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan sistem etika. Maksudnya apa? Manusia Indonesia harus dapat membedakan antara yang boleh dan tidak boleh, walaupun hal tersebut dapat dilakukan. Maksudnya apa? Jadi etika itu dijadikan sebagai sistem di Indonesia, yang mana warga negara Indonesia dapat membedakan, oh ini boleh dilakukan, oh ini dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan, kita akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Lalu sebagai suatu sistem etika, Pancasila memberi pandangan, memberi prinsip-prinsip tentang harkat kemanusiaan dan kultur pada
dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern. Menghadapi era globalisasi dalam dinamika era reformasi saat ini, Pancasila dapat dijadikan tolak ukur suatu perbuatan manusia sebagai manusia yang baik atau buruk, dengan pedoman moral langsung yang bersifat objektif dan subjektif, dan juga pedoman moral tidak langsung yang mendalam. Jadi, di era reformasi ini kita dapat sangat mudah memahami orang itu. Memahami orang itu maksudnya apa? Memahami baik dan jeleknya orang itu, baik dan buruknya orang itu. Ketika dia tidak mempunyai etika yang baik, maka dia dicap sebagai orang yang buruk. Namun berbeda ketika seorang memiliki etika yang baik, maka dia akan dianggap sebagai orang yang baik. Orang-orang mengaguminya, orang-orang baik juga kepadanya. Jadi ketika kita baik kepada orang, memiliki etika baik kepada orang, maka orang juga akan respect kepada kita. Lalu, terkait dengan permasalahan di atas, beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Yaitu yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi yang membuat mereka kehilangan arah. Dependensi moral itu terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar berlaku dominan. Nah, maksudnya apa? Jadi dari masalah yang pertama ini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu dengan adanya dekadensi moral atau dekadensi moral itu apa? Perubahan moral yang melanda kehidupan masyarakat, yang mana itu sangat dipengaruhi dari generasi muda. Dekadensi moral itu sangat mencari generasi muda, yang mana generasi muda ini sangat dalam usianya, yang generasi muda itu sangat bilal dalam memilih mana yang baik, mana yang jelek. Nah, dengan generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan karakter, dapat membuat Indonesia menjadi penurunan etika, yang mana dengan adanya itu nilai-nilai luhur Pancasila, yang mana dengan dekadensi moral tersebut, generasi muda itu akan kehilangan arah. Contoh dekadensi moral itu penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa bebas, atau maksudnya kebebasan tanpa bebas ini ya berhubungan bebas laki-laki dan perempuan. Nah, terus rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan pelajar. Nah, yang paling terlihat di dalam era globalisasi sekarang ini yaitu kebebasan tanpa batas dan juga rendahnya rasa hormat kepada orang tua. Yang mana di era sekarang ini kebebasan tanpa bebas ini sangat merajalela ya, teman-teman. Yang mana perempuan dan laki-laki itu sudah sangat tidak asing lagi bagi kita untuk melihatnya berdua. Sampai-sampai terjadinya pelecehan seksual, adanya tindakan kriminal, dan juga lain-lain. Nah, yang kedua itu rendahnya rasa hormat pada orang tua. Ini sangat terlihat sekali di era sekarang, yang mana anak sudah berani membentang orang tua, sudah berani berkata-kata kasar kepada orang tua. Yang mana orang tua, anak, dan juga terakhir beritanya itu ada juga anak yang berani membunuh orang tuanya karena tidak dibelikan iPhone. Nah, itu termasuk dengan rasa hormat rendahnya rasa hormat pada orang tua. Ini semua terjadi karena adanya penurunan dekadensi moral yang membuat ini semua terjadi. Lalu, oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Nah, jadi Pancasila sebagai sistem etika ini sangat diperlukan.
yang mana tidak hanya di kalangan orang-orang yang beranjak mau dewasa, tapi ditanamkan dari dini, ditanamkan dari kecil bahwa etika itu sangat diperlukan, sangat diperlukan. Apalagi di era globalisasi sekarang, etika itu sangat susah. Etika orang baik itu sangat susah untuk dicari. Ketika kita sudah mendapatkan, sudah memiliki suatu etika yang baik, maka kehidupan kita akan lebih mudah ke depannya. Lalu yang kedua, kurangnya rasa perlu berkontribusi dan dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Jadi Pancasila di sini dijadikan fungsi sebagai kesadaran bagi kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Yang mana dari pajak kita itu pembangunan di negara kita akan berjalan dengan lancar. Apabila kita tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, maka ya pembangunan di negara kita juga akan tertunda, juga akan terhambat gitu. Jadi dari Pancasila sebagai sistem etika ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perpajakan kita harus wajib membayar pajak sebagai warga negara yang baik dan juga bisa membangun negara dengan baik juga. Jadi Pancasila sangat dibutuhkan sebagai sistem etika bangsa Indonesia di era globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu bertujuan untuk memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, membentuk pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian, terima kasih materi yang saya sampaikan. Banyak salahnya, banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.